Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah seminar yang terpelajar, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam perkuliahan seminar meskipun masih melalui alat bantu video pembelajaran. Sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan pada pertemuan 7 dan 8, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Berdoa cukup. Mahasiswa penempuh mata kuliah seminar yang terpelajar, pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan ke-7 dan ke-8 dengan kegiatan mengoreksi bab 2 yang sudah teman-teman kumpulkan pada pertemuan sebelumnya dan penyusunan bab 3 atau metode penelitian. Sebelum kita membahas tentang hasil koreksi di pertemuan sebelumnya tentang bab 2 dan bab 3, kami menginfokan bagi mahasiswa yang telah, yang salah ketik ini, yang telah memperoleh SK, silahkan segera dimulai untuk bimbingan dengan terlebih dahulu menyampaikan SK-nya dan dilampiri dengan proposal yang telah dibuat agar dapat segera melakukan proses perizinan dan penelitian. Nah, bagi mahasiswa yang pembimbingnya saya, silahkan dikirim melalui email SK dan proposal yang sudah siap ke pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kalau saya pembimbing 1 juga dikirimkan ke pembimbing 2. Kalau saya pembimbing 2 berarti juga silahkan dikirimkan ke pembimbing 1 juga agar segera masuk dalam antrian koreksi ya. Karena antrian koreksi skripsi yang sudah jalan juga sangat banyak sekali, sehingga untuk mengantri saja butuh waktu. Tidak hanya kepada saya, kepada Bu Santa, Bu Ayu, Bu Retno, semuanya juga harus mengantri. Maka segeralah untuk diantrikan agar dapat dikoreksi oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Kemudian kita akan melakukan evaluasi tugas-tugas yang sudah teman-teman kumpulkan pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk tugas beberapa sudah kami cek ya, meskipun tidak saya langsung berikan feedback, nanti saya contohkan satu saja untuk mengoreksi. Nah, beberapa di antaranya yang dikumpulkan itu belum ada covernya. Jadi untuk pertemuan ke-7 dan ke-8 ini besok untuk pengumpulan tugas mohon dilengkapi dengan cover, kemudian halaman pengesahan, jadi agar kami tahu pembimbingnya 1 siapa, pembimbingnya 2 siapa, daftar isi, daftar pustaka, dan instrumen jika ada sudah siap gitu. Dan kami mohon tolong dijadikan satu file aja, karena ada yang mengumpulkan bab 1 sendiri, bab 2 sendiri. Itu nanti dikumpulkan menjadi satu file saja untuk mempermudah koreksi. Kemudian kita akan mengecek pada pertemuan kemarin siapa-siapa saja yang belum melengkapi tugasnya. Nah, yang belum melengkapi tugasnya pada pertemuan kemarin adalah Eri Setiawan, Ruslan Yunus, kemudian Ilham Ramadhani, dan Elistia Putri. Oke. Kemudian untuk agenda kita pada pertemuan kali ini adalah mencontohkan koreksi salah satu tugas yang sudah dikumpulkan, dan setelah kami mengoreksi, nanti silahkan teman-teman mengoreksi milik masing-masing. Hasil koreksinya dikumpulkan di pertemuan ini, pertemuan 7 dan 8, sekaligus menambah untuk yang tadi cover, pengesahan, daftar isi, kemudian daftar pustaka, dan instrumen jika ada.
Baik, ini kami akan mencontohkan satu koreksi dan sekaligus hal-hal yang perlu diperhatikan untuk perbaikan teman-teman pertemuan berikutnya. Yang pertama ini adalah kurang cover ya. Lengkapi dengan cover, lengkapi dengan lembar pengesahan proposal. Untuk kami mengetahui siapa pembimbingnya, kemudian lengkapi juga dengan daftar isi. Ini judul penelitiannya adalah upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik bermuatan IPA dengan model pembelajaran Project Based Learning kelas 5 SD Negeri 18 Gantung. Oke, kita sekaligus membantu mengoreksi yang bagian-bagian awal ya untuk merefresh kembali atau mengingatkan kembali hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun proposal dan juga besok untuk skripsi. Hal yang harus ada di latar belakang adalah idealnya apa, masalahnya apa, solusinya apa. Yang pertama kita cari dulu, sudahkah memuat pembelajaran IPA dan pembelajaran tematik yang ideal di sini? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi ya, di latar belakang hendaknya ada idealnya seperti apa, masalahnya seperti apa, dan solusi yang diberikan apa. Nah, penjelasan ketiga ini harapannya runtut. Ngomongin ideal, ya idealnya di atas semua. Ngomongin bagian masalah, ya setelah idealnya semua. Ngomongin solusi setelah menyampaikan masalah semua. Jangan sampai kita bahas ideal, dicampur aduk dengan masalah. Nanti sudah bahas masalah, bahas ideal lagi. Sudah di atas bahas solusi, di bawah diulang lagi. Harapannya semuanya runtut. Lengkap ngomong idealnya semua, baru masuk ke masalahnya, baru masuk ke solusi. Jadi semua difokuskan gitu. Nah, ini baru paragraf pertama sudah membahas tentang masalah. Ini kan? Maupun teknik pembelajaran untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, harapannya di bagian-bagian awal itu bahas dulu teorinya. Ini sudah ya mengatakan teori secara keseluruhan pendidikan. Ini masih jauh banget ya pendidikan di Indonesia. Lah kok tiba-tiba ngomong masalah? Lah jelaskan dulu idealnya pembelajaran IPA seperti apa, atau karena ini jauh banget ya masih pendidikan di Indonesia, idealnya pembelajaran di SD. Idealnya pembelajaran di SD seperti apa, sesuaikan dengan karakteristik siswanya. Kemudian idealnya pembelajaran tematik seperti apa. Terus idealnya pembelajaran IPA seperti apa. Baru membahas tentang masalah. Kalau di atas ngomongin masalahnya adalah, kan ini sebetulnya masalahnya adalah hasil belajar ya. Kalau ngomonginnya masalah hasil belajar, ya sudah fokus saja sama hasil belajar, jangan ngomongin tentang iptek gitu. Ngomongin saja masalah-masalah terhadap hasil belajar yang ada di kelas 5 SD Negeri Gantung. Nah, ini kan ada masalah lah. Ini masih kurang terkait dengan idealnya. Kemudian kalau di atas sudah difokuskan yang akan disolusikan atau yang menjadi penyakit di penelitian ini adalah hasil belajar, maka dalam menjelaskan masalah fokus saja sama masalah yang dihadapi di kelas 5 itu hasil belajarnya seperti apa.
Kemudian ini sebelum mencari ya, saya belum menemukan. Nah, karena ini adalah karya ilmiah, maka kita harus konsisten dalam menulis dan menggunakan kata. Kalau di atas tadi sudah ngomong hasil belajar, maka di seluruh naskah ini nanti juga menggunakan kata hasil belajar. Kalau di atas sudah membahasnya ngomongnya dengan kata siswa, juga jangan sampai nanti ada kata-kata peserta didik, anak, misal murid, dan lain sebagainya. Nah, ini masih ada peserta didik padahal judul siswa, harus konsisten di semua naskah. Di atas hasil belajar, di bawahnya juga hasil belajar. Di atas siswa, maka di bawahnya semua siswa. Nah, ini harus diganti semua. Nah, dari yang ini tiba-tiba sudah masuk pada solusi, tetapi kita belum menemukan bukti kalau hasil belajar kelas 5 itu bermasalah. Nah, buktinya kalau hasil belajar siswa kelas 5 bermasalahnya itu apa? Misalkan hasil ulangan harian, hasil PTS, atau hasil ulangan semester lainnya, itu dituliskan buktinya yang bermasalah. Misalkan ada berapa yang tidak lulus KKM, berapa persen, berapa orang, itu disampaikan kira-kira masalahnya apa, kok bisa hasil belajarnya jelek, kekurangannya apa, kok bisa hasil belajarnya jelek, itu disampaikan semua. Baru membahas tentang solusi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ini nanti dilengkapi dulu, kemudian data validnya juga dilengkapi. Nanti benar-benar diambil dari bukti fisik dari penilaian yang ada di lapangan. Baru deh setelah nanti beres masalahnya dijelaskan semua, baru masuk berdasarkan masalah tersebut, maka solusinya yaitu dengan mengimplementasikan model pembelajaran project based learning. Nah, saat menjelaskan pembelajaran project based learning di sini, yakinkan kalau project based learning ini adalah solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan hasil belajar. Jadi dihubungkan. Apa keunggulan-keunggulan project based learning? Sesuaikan dengan hasil belajar. Mana bukti kalau hasil belajar itu dapat project based learning itu dapat jadi solusi yang paling tepat atau obat yang paling manjur untuk mengobati masalah hasil belajar. Kemudian kalau tadi tata tulis sudah membahas tentang prestasi, konsistenkan dengan atas, peserta didik konsistenkan dengan judul, kemudian ini dalam itu hindari kata hubung di awal paragraf. Dalam, di, sedangkan itu dihindari, jangan digunakan karena sebetulnya kalimat yang baik yaitu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan satu paragraf itu harus hanya ada terdiri dari satu ide pokok. Jadi tata tulisnya juga harus ilmiah. Nah, itu kan tadi sudah ngomong kemana-mana ya, sudah ngomong masalah, sudah ngomong solusi. Di sini baru ada teori tentang idealnya pembelajaran IPA dan tematik. Maka ini sebetulnya dibahas dulu di atas. Idealnya pendidikan, tadi kan jauh banget ya, idealnya pendidikan, idealnya Indonesia. Nah, tambahkan idealnya pendidikan SD, idealnya pendidikan tematik, idealnya pendidikan IPA. Nah, ini harusnya disampaikan di atas. Kan sudah ngomong idealnya, di sini bahas tentang masalah lagi. Nanti di kelompok-kelompokkan, idealnya dulu semua, masalahnya dulu semua, kemudian solusinya. Oke, lanjut ke tata tulis. Kalau tata tulis tadi tentang hasil belajar, kemudian kata hubung. Nah, ini sekarang tata kutip. Kalau di IPA dan di aturan itu, kalau dalam mengutip itu harus ditulis nama lengkap. Misalkan ini Jamarah, berarti menurut Syaiful
Bahri Jamara, nah dituliskan tahun berapa, halaman berapa, itu dituliskan dengan lengkap karena kita menggunakan body note. Nah, ini berdasarkan hasil observasi di lapangan, hasil belajar belum maksimal. Lah, belum maksimalnya dijelaskan spesifik KKM-nya berapa, yang tidak lulus dari KKM berapa orang, berapa persen, itu disampaikan. Kemudian di identifikasi masalah juga dispesifikan. Kita kan nggak bahas minat ya, kita bahasnya hasil belajar, maka fokus saja ke minat. Kemudian nanti juga difokuskan tadi masalah-masalahnya apa. Misalkan masalahnya adalah guru pembelajarannya masih belum menggunakan berbagai inovasi untuk model pembelajarannya, monoton, konvensional, itu disampaikan. Jadi yang bagus itu urut sebetulnya. Kalau tadi misal di awal itu bahasnya masalahnya adalah masalah model pembelajaran yang belum bagus, maka nanti identifikasi masalahnya urut model pembelajaran belum bagus. Kemudian di bawahnya membahas hasil belajar, di bawahnya hasil belajar. Kemudian mungkin belum maksimalnya proses pembelajaran, ditaruhkan urut seperti yang dinarasikan di atas. Kemudian ini tata tulis ya, di yang menunjukkan tempat itu di spasi. Tapi di yang menunjukkan tidak menunjukkan tempat seperti dilakukan itu tidak di spasi. Terus saat menggunakan bahasa asing semuanya juga di italic, termasuk project based learning. Kemudian ini pembatasan masalah lebih baik dinarasikan saja. Karena ini sepertinya tadi judulnya upaya, itu kan sebetulnya kalau dilihat dari judulnya ini adalah PTK ya. Karakteristik PTK itu tidak bisa dibatasi dengan materi atau tema. Karena PTK memiliki karakteristik bersiklus. Jadi dikatakan berhasil jika nanti datanya jenuh. Jadi harus tetap berjalan sampai berhasil. Temanya nggak bisa dibatasi. Kalau bulan ini masih belum sukses, tema 1 bisa dilanjutkan di tema 2. Jadi nggak bisa dibatasi hanya pada sekedar materi atau tema. Mohon dihapus kalau memang ini benar-benar PTK penelitiannya. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah disesuaikan dengan judul ya. Kalau tadi upaya, di sini ya upaya. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar. Nah, upaya meningkatkan kan di sana nanti ada proses dan ada penerapan. Maka sebetulnya ini rumusan masalahnya cukup satu saja. Bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar melalui model pembelajaran project based learning. Karena di upaya nanti dijelaskan sudah dua-duanya, proses dan penerapan. Nanti tujuannya disesuaikan karena tujuan adalah menjawab rumusan masalah. Terus ini tata tulis. Teoritis itu menggunakan kata baku. Kata bakunya adalah teoretis. 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 Kemudian manfaat. Ini deskripsi teori. Nanti dirapikan juga ya, berarti bukan deskripsi teori sepertinya. Kalau tadi A di atas itu kan, nah ini H, berarti I adalah kajian teori. Nah, di saat menulis kajian teori, pastikan kalian memiliki bukunya dan bisa terakses. Misalkan pakai online ya pastikan punya soft file-nya untuk memastikan itu tidak copy paste dari penelitian sebelumnya. Pastikan juga semua sumber itu tertuliskan.
Misalkan ini, hasil belajar merupakan, itu kan sebetulnya pasti ada sumbernya. Nah, dituliskan sumbernya dari mana. Ini belum ada sumbernya. Kemudian seperti yang tadi sampaikan di depan, ini namanya ditulis lengkap. Kemudian, nah ini maksudnya apa? Pengajar McCradle dan Trickwell itu maksudnya penulisnya kah atau seperti apa? Pastikan ini punya bukunya. Ini buku 91 ya, dari saya lahir sampai sekarang masih ada. Keren sekali ya. Apakah ini masih benar-benar ada bukunya? Sebetulnya kan kalau buku itu alangkah lebih baik digunakan 10 tahun terakhir. Kalau ini saya nggak yakin, sama dengan umur saya, kira-kira bukunya masih ada nggak ya? Maka perlu dipastikan. Atau mungkin mengambilnya dalam bukunya Agus Susanto, maka tuliskanlah misalkan menurut Trigwell dalam Agus Susanto, lah itu disampaikan. Nah, misalkan seperti ini masih banyak banget ya tata tulisnya yang masih salah. Sebelum dikumpulkan, harapannya kalian membaca dulu. Kalau membaca dulu itu kan sebetulnya mengurangi hal-hal yang seperti ini. Nah, misalkan ini, sedangkan menurut Winkel dalam kurung dalam Purwanto, nah harusnya tata kutip kalau dalam itu seperti ini. Kemudian kalau bisa tata tulisnya itu ada kesinambungan antara paragraf 1 dan paragraf selanjutnya agar enak dibaca dan mudah dimengerti keberlanjutannya. Ini kan semudah antara hasil belajarnya menurut Purwanto dan hasil belajarnya menurut Winkel itu bedanya apa? Dianalisis dulu, ini banyak sekali. Terus apa bedanya menurut Hamalik dengan Winkel, menurut Hamalik dengan Nana Sujana? Itu dianalisis dulu, jangan asal paste-paste menuliskan hasil belajar. Ini kan pengertian udah banyak banget nih dari mana saja, tapi tidak disimpulkan. Sebetulnya hasil belajar apa sih menurut peneliti? Itu harusnya dituliskan. Kemudian ini juga nih bukunya tuh buku lawas-lawas sekali. Yakin nggak nih ada bukunya? Nanti dicek lagi ya. Kemudian paragraf ini maksudnya ada 2 ya. Yang benar yang mana? Yang 2011 atau 2014 tata tulisnya semua diperbaiki. Kemudian paragraf itu nggak bisa berdiri dengan satu kalimat ya. Nanti tolong dibaca yang satu kalimat ditambahkan minimal 2 kalimat. Ini masih banyak sekali ya amburadul ya. Nanti tolong diperbaiki. Terus tata kutipnya seperti yang tadi saya sampaikan, gunakan nama lengkap, kemudian integrasikan antara tulisan yang atas, paragraf yang atas dengan paragraf selanjutnya, jangan hanya asal copy paste. Kemudian ini juga dituliskan lengkapnya, model pembelajaran project based learning. Ini perlu dirapikan juga ya, ini kerapiannya masih jauh. Nah, misal ini, model pembelajaran project based learning, pengertian itu kan juga pastinya ada penulisnya, sumbernya belum ada. Terus tadi sudah saya sampaikan ya, di depan kalau sudah menggunakan satu kata siswa, semuanya siswa. Karena tadi di atas ini kayaknya saya masih melihat ada beberapa tulisan menggunakan peserta didik atau anak. Nah, ini masih banyak tulisan peserta didik dan lain sebagainya. Terus ini juga satu kalimat ya, mohon diperbaiki, dibaca lagi sesuai masukan, tolong diperbaiki semua. Ini ada kata hubung di depan. Kemudian ini ada yang depannya saja, ini kan namanya Wina Sanjaya ya, ada yang depan saja, tadi ada yang belakangnya saja, itu tulis nama lengkap semua biar semua konsisten. Terus ini
bahasa asing semuanya juga di italik. Kemudian langkah-langkahnya mana ini ya, model. Kalau yang namanya model itu, oh ini langkah-langkahnya. Nah, langkah itu adalah inti dari, nah ini pastikan kalau di depan itu ngomongnya model, ya semuanya model. Di sini masih ngomong metode. Nah, sebenarnya model atau metode itu harus jelas. Terus ini juga harus ada sumbernya. Ini ada 2 masih juga metode ya. Maka pastikan metode atau model. Terus ini kan disajikan 2 langkah. Pastikan langkah yang mana yang digunakan disintesiskan. Model pembelajaran project-based learning yang dimaksud pada penelitian ini adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan langkah-langkahnya seperti apa. Ini apa ya? Kegiatan evaluasi kinerja. Menyampaikan proyek, memberikan. Nah, ini yang digunakan yang mana? Ada 4 kan, berarti ada 3 kan langkah-langkahnya tadi. Ada di atas 2, ini ada 1. Nah, yang digunakan yang mana? Kemudian ini nanti dilengkapi ya, penelitian yang relevan, kemudian kerangka berpikir, sama hipotesis tindakan itu sangat penting dilakukan karena itu juga akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk bab 2 itu silahkan semua diperbaiki secara mandiri dulu. Kemudian hasil perbaikannya nanti dikumpulkan di pertemuan 7 dan 8 ini sekaligus mengumpulkan bab 3. Apa yang harus kita perhatikan di bab 3? Ini nanti kita bahas karena juga sepertinya masih banyak yang menyampaikan kalau analisis saya ya, mohon maaf kalau salah, mohon dibetulkan. Itu teman-teman masih memaksakan keadaan sesuai dengan judul yang diinginkan. Padahal seharusnya adalah keadaan yang ada baru judul yang jadi. Nah, ini masalahnya judulnya jadi dulu baru keadaan dipaksa harus seperti judul, itu yang akan susah. Karena hakikat penelitian itu kan berawal dari suatu masalah. Masalahnya apa, baru kita cari alat untuk menyelesaikan masalah yang tepat itu yang mana. Jadi sebetulnya metode itu yang menyesuaikan masalah, bukan sebaliknya. Ini ada beberapa mahasiswa yang memaksakan, pokoknya harus inilah, nggak sesuai dengan masalahnya, kan malah jadi bingung, nanti malah mengada-ada gitu ya masalahnya. Baik, ini hanya sekedar gambaran ya, di bab 3 nanti kita akan membahas tentang metode penelitian. Jenis-jenis penelitian itu sangat banyak sekali. Nah, beberapa biasanya yang digunakan di SPGSD ini diantaranya adalah PTK, eksperimen, pengembangan, dan beberapa ada deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Nah, biasanya anak-anak yang takut sama hitung-hitungan itu pokoknya memaksakan kehendak untuk kualitatif. Padahal nggak tahu tuh apa hakikat dari penelitian kualitatif, sehingga kadang memaksakan kehendak tidak tahu hakikat di sana. Jadi sebetulnya semua itu berawal dari masalah yang ada itu apa. Baru kita mencari solusinya dengan alat-alat yang ada. Lah, alat-alat dan langkah inilah metode. Jadi masalah dulu, metode menyesuaikan. Nah, kapan saatnya kita menggunakan PTK? Kita menggunakan PTK jika penelitian kita adalah dalam rangka memperbaiki kualitas pembelajaran. Misalkan saja seperti yang tadi kita terakhir koreksi, itu adalah memperbaiki kualitas pembelajaran, padahal poin pentingnya adalah hasil belajar.
hasil belajarnya jelek, kualitas pembelajarannya jelek, dampaknya hasil belajarnya buruk, akan diperbaiki itu kualitas hasil belajar. Maka penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Jadi yang menjadi fokus adalah kualitas pembelajarannya, hasil belajarnya menjadi meningkat, kemudian minatnya menjadi meningkat, misalkan. Kalau itu yang menjadi fokus, maka kita lakukanlah penelitian tindakan kelas. Hakikatnya ingin mengetahui kualitas atau memperbaiki kualitas pembelajaran yang ada. Sedangkan hakikat dari penelitian eksperimen adalah mengetahui pengaruh sesuatu. Kalau tadi kualitas, kalau ini pengaruh. Misalkan ada media PowerPoint yang tadinya belum menggunakan media PowerPoint. Kita cari nih, apakah kira-kira media PowerPoint ini berpengaruh atau enggak. Yang menjadi titik tekan adalah media PowerPoint-nya. Yang menjadi titik tekan, misalkan kalau tadi yang menjadi titik tekan adalah hasil belajar, kalau eksperimen yang menjadi titik tekan itu adalah model pembelajaran project based learning. Misalkan pengaruh penggunaan model pembelajaran project based learning, lah itu adalah eksperimen. Karena yang menjadi pusat senternya itu adalah modelnya. Tapi kalau PTK, kualitas pembelajarannya yang menjadi pusatnya adalah hasil belajarnya, minatnya, keaktifannya, dan lain sebagainya. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau PTK kualitas pembelajaran, hasil belajarnya yang ditingkatkan. Kalau eksperimen itu melihat pengaruh, misalkan pengaruh menggunakan obat pemutih dengan tanpa menggunakan obat pemutih, kan yang menjadi center pusat perhatiannya adalah obatnya. Lah begitu juga dengan penelitian yang dilakukan di pendidikan. Obatnya yang menjadi perhatian, model pembelajarannya, metodenya, misalkan medianya, itu di eksperimen. Nah, sedangkan di pengembangan yang menjadi pusat perhatian adalah pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan analisis kebutuhan. Misalkan teman-teman melakukan analisis kebutuhan, kenapa kok kualitasnya nggak baik, misalkan setelah itu kalian analisis, oh ternyata nggak baik itu karena nggak punya media. Nah, analisis kebutuhan menyebutkan bahwa medianya kurang nih, cuma pakai buku aja. Maka kita kembangkan suatu media sesuai kebutuhan. Tapi awalnya dari kebutuhan yang ada di lapangan. Lapangan butuh apa nih? Sekolah butuh apa nih? Modul kah untuk menambah bahan materi di buku? Media kah untuk menambah media yang ada di buku? Lah itu kita kembangkan. Itu hakikat dari penelitian pengembangan. Sedangkan hakikat dari penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan suatu data yang mendalam dengan kata-kata. Misalkan akan menanamkan pendidikan karakter di pembelajaran IPA. Nah, itu menggunakan deskriptif kualitatif bisa, tetapi datanya harus mendalam. Jadi kalau di teori itu kalau mau melakukan deskriptif kualitatif yang sesungguhnya, kita harus kalau benar-benar yang harus melakukan itu kita harus mengikuti ke rumahnya, apakah di masyarakat itu pendidikan karakternya juga berubah, apakah di rumah juga pendidikan karakternya terimplementasi, itu harus datanya harus mendalam. Nah ini nih yang kadang jadi kadang-kadang orang yang nggak mau ngitung dikiranya gampang gitu ya, padahal sama-sama memiliki titik poin tersendiri. Jadi kalau dikatakan gampang, yo gampang semua pasti ada jalan. Kalau dikatakan sulit, nggak mau usaha, ya sulit semua. Maka kita jangan terpengaruh oleh apa ya, mungkin skripsi yang sudah dipegang judulnya baru keadaan lapangan yang mengikuti itu akan sangat susah. Maka kita lihat dulu saja masalah apa yang ada, baru kita cari metode atau alatnya dan solusinya, itu akan lebih baik dan aplikatif gitu ya. Tidak hanya yang penting melakukan skripsi, tetapi benar-benar melakukan penelitian. Terakhir, deskriptif kuantitatif itu mendeskripsikan data-data dengan angka. Misalkan akan mendeskripsikan berapa persen sih pengaruh anak-anak yang sarapan dengan yang nggak sarapan gitu. Misalkan apakah ada pengaruh persentase
misal kefokusan, persentase tinggi badan, berat badan. Nah, itu harus dilakukan dengan deskriptif kuantitatif, angkanya harus kuat. Ini berbagai macam contoh penelitian dan sebetulnya ini kan harusnya ya sudah teman-teman kuasai di teori metodologi penelitian, ada mata kuliah juga PTK, tapi masih ada malah yang menanyakan ini metode penelitian saya apa ya lah, kan harusnya teman-teman yang harusnya lebih menguasai tentang apa yang akan diteliti. Jadi pastikan nanti saat membahas bab 3 itu sinkron antara masalah yang akan kalian angkat dengan alat yang akan digunakan, yaitu metode yang dilakukan dalam penelitian. Jangan sampai tidak sesuai. Pastikan metode yang menyesuaikan masalah, bukan sebaliknya. Nah, silahkan kalian coba buat perbaiki ya. Dari bab 1 tadi saya coba mencontohkan, perbaiki masukan seperti yang saya beri masukan tadi, bab 1, bab 2, dan silahkan susun untuk bab 3. Nanti selesai bab 3 ini kita akan skenariokan semua presentasi satu-satu. Kalau memungkinkan, misalkan saya sangat repot untuk hari Sabtu, mungkin kita bisa jadi rubah untuk presentasi mungkin setiap hari Senin saja, agar nanti kita bisa atur waktunya dan pastikan semuanya sudah beres ya bab 1 sampai bab 3 biar nanti setelah selesai bab 3 ini kita lanjutkan dengan presentasi, semua sudah bisa presentasi. Semua ini kita lakukan dalam rangka mendukung teman-teman semua untuk segera selesai tepat waktu meskipun dalam masa pandemi COVID ini. Tetap semangat teman-teman, lakukan yang terbaik. Semoga kesuksesan menyertai teman-teman semua. Terima kasih, selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.